pengantar saja tadi apa yang disampaikan oleh Ketua PWI misalnya tentang zona wisata pesantren di Kelongan, tambahan aja nih, sekedar interview aja. Karena memang jumlah kunjungan warga antara ke pesantren satu pesantren misalnya rata-rata itu lebih banyak daripada jumlah kunjungan wisatawan ke Talang Siring, termasuk misalnya di itu jumlah kunjungan warga itu lebih banyak, apalagi kalau misalnya ziarah di haul apa sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya adalah proses perputaran roda ekonomi yang sangat besar. Jadi penetapan zona-zona itu tidak harus kemudian berlandaskan pada berapa sih PAD yang akan didapat oleh pemerintah, tapi fasilitasi pemerintah agar supaya roda ekonomi berjalan. Ini kan proses membantu berjalannya negara, bahwa orang yang bekerja adalah orang yang membantu negara untuk tetap berjalan, daripada menjadi beban negara sehingga kemudian kapan kami akan masuk DTKS atau tidak itu yang kemudian menjadi bagian dari, saya maaf bahasanya, menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal dunia kerja harus diakui bahwa Pamekasan atau kritik aja sedikit di 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir Pamekasan seakan-akan sedang berburu untuk kemudian meninggalkan fondasi dasarnya, bahwa PDRB Kabupaten Pamekasan hampir 62,3% disupport oleh bidang pertanian. Namun dalam komposisi kebijakan dan arah kebijakan, kemudian termasuk bagaimana melakukan perlindungan terhadap petani, sangat minim. Bahasa saya minim itu begini. 12 tahun yang lalu Pamekasan pernah ditetapkan sebagai kabupaten penghasil ternak sapi terbesar di Jawa Timur, bahkan peringkatnya mengalahkan Lumajang. Tapi dalam 4 tahun terakhir, Dinas Pertanian yang digabung dengan Dinas Peternakan, ketika ditanya apakah ada rencana pengembangan untuk bidang peternakan, ada, tetapi hanya untuk unggas. Sementara untuk manusia nggak ada, kambing atau sapi. Padahal yang mengangkat derajat Pamekasan waktu itu adalah sapi. Sehingga sampai di Pamekasan misalnya muncul tradisi sapi tono, kemudian terapan sapi. Nah, hanya entertainnya tentang sapi aja yang ada. Sementara dalam penguatan kapasitas peternak sapi, kemudian regenerasi peternak sapi itu tidak ada. Saya mohon maaf, mohon dikoreksi kalau misalnya ada. Nah, dari konteks itu maka kemudian di RPJMD itu ayolah kembalikan lagi kepada, bukan mengembalikan Pamekasan kepada masa jadul, tapi bisakah enggak menjadi bagian dari isu strategis bahwa Pamekasan kembali menjadi kabupaten penghasil ternak ruminansia terbesar di Jawa Timur. Itu satu. Kedua, soal lahan. Betul, misalnya Pamekasan di tahun 2023 menghasilkan Perda nomor 2 kalau nggak salah tentang perlindungan petani. Tetapi tentang kalimat pengaturan tentang lahan sawah dilindungi itu tidak jelas. Sampai hari ini pun misalnya bagaimana penataan lahan sawah yang dilindungi. Mohon maaf misalnya koordinasi antara kelembagaan di pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka memberikan menetapkan lahan sawah dilindungi itu tidak jelas. Banyak lahan sawah selama beralih fungsi menjadi perumahan. Banyak lahan-lahan beralih fungsi menjadi pusat industri. Mohon maaf, apakah ini memang tujuannya bahwa Pamekasan akan menjadi kota industri dan kota perdagangan? Padahal harus diamini bahwa PDRB-nya itu 60% lebih itu dari sektor pertanian. Nah, apa langkah-langkah dalam penataan LSD itu? Mungkin dimasukkan juga dengan apa yang disampaikan dengan Ketua PWI tadi soal kota lengkap tadi. Jadi kapan nih penataannya,
Dan ini tentunya juga harus kembali ke RT RW ya, rencana tata ruang dan tata wilayahnya. Inilah soal pertanyaan tadi, ini soal lahan. Lah, kedua, ada sebuah kebijakan juga yang saya lihat bahwa kebutuhan dasar petani itu dimarginalkan dari sisi kebijakan. Salah satu contoh misalnya tentang infrastruktur dasar pertanian, irigasi. Irigasi yang terjadi hari ini lebih kepada pemeliharaan, tidak ada upaya-upaya pengembangan misalnya. Padahal pemerintah pusat misalnya hari ini sudah melakukan urbanisasi, kemudian membangun aliran irigasi baru, apa semuanya. Nah, di konteks ini saya tidak melihat ada penambahan saluran irigasi baru. Sementara petani sangat kesulitan air misalnya. Kalau ya mungkin karena sumber airnya yang sedikit atau kemudian salah kelola tentang pendaya gunaan air sehingga banyak air yang privatisasinya itu lebih tinggi. Jadi alat dagang misalnya. Saya mohon maaf kalau ini maksudnya saya sampaikan. Ketimpangan itu juga sangat besar misalnya ketika ini kita harusnya membangun jaringan usaha jaringan usaha tani, jalan berbentuk infrastruktur jalan, penyempitan lahan yang dilakukan. Padahal di saluran irigasi itu juga tidak dilakukan. Akhirnya banyak lahan yang kekurangan air, gitulah. Ini di infrastruktur dasar pertanian, jadi satu LSD, kedua soal saluran irigasi. Peta dan penataan saluran irigasi saya mungkin perlu diupdate lagi nih di Pamekasan, diupdate lagi misalnya jumlah sungai berapa, jangan kemudian dibaca sungai dan saluran irigasi itu hanya sebagai bagian dari bencana, tapi dan kemudian ditinggalkan juga. Ketiga, soal pertanian, saya melihat upaya-upaya untuk regenerasi pertanian, intervensi dari pemerintah untuk melakukan regenerasi pertanian, saya pikir minim itu begini. Betul apa yang disampaikan oleh teman-teman, misalnya kekhawatiran tentang pemuda. Pemuda hari ini lebih banyak meninggalkan dunia pertanian karena satu, dunia pertanian dianggap tidak menguntungkan, kerjanya adalah kerja keras dan lainnya. Padahal kita paham bahwa misalnya di RPJMD tahun 2000, RKPD 2023 tahun lalu misalnya, peningkatan yang dengan agropolitan dan minapolitan. Tetapi arah kebijakan di tahun 2023 itu nggak ada efek yang besar terhadap berapa nih petani yang dilahirkan dari proses regenerasi petani, berapa jumlah tenaga kerja yang dihadirkan dari kebijakan tersebut. Nggak ada, kacamata itu nggak ketemu misalnya. Atau bahasanya sekarang petani milenial atau pengusaha petani yang lahir dari situ ada. Kalau kemudian dianggap banyak nih yang lahir menjadi pengusaha dari sektor tembakau, sekali lagi itu soal tembakau masih belum di sektor pertanian. Yang kami sampaikan ini adalah pada sektor pangan dan bahan pokok. Ini dan harus dipahami bahwa diakui bahwa BPJS BPS dan kemudian di RPJMD dan di RPJMD Kabupaten Pamekasan kita harus memahami bahwa Pamekasan posisinya dalam hal kebutuhan pangan minus sampai 42%. Jadi artinya kalau tidak kita mendatangkan makanan dari Jawa itu ya kita mesti kelaparan. Tapi hal ini artinya 42% itu lebih banyak didatangkan dari luar Pamekasan. Nah inilah yang kemudian apa langkah-langkah strategis yang mungkin perlu diberikan lagi baik oleh pemerintah. Oke. Terakhir, karena saya kebetulan berada di Palengahan, Palengahan ini menjadi salah satu tempat pembuangan sampah. Akhir bukan tempat pembuangan sampah akhir, dan saya lihat hari ini misalnya ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan dan mohon maaf cukup di forum ini takutnya kemudian dijadikan berita
Mas.